Bray, kemana? Iya, sampai sini. Lu tahu nggak kita di mana sekarang? Nggak tahu. Kita udah ada di Bogor. Iya. Bogor bawa gituan ngapain? Oh iya. Kemarin kita habis dari IMS 2020. Iya nggak? Kita nggak bawa pulang mobilnya. Tapi kita bawa pulang brosur ya, Bray. Oh, ngajak kredit nih. Jangan. Kita mau ngebahas digital imaging. Apa itu digital imaging? Digital imaging adalah nggak bisa. Jangan gue yang nentuin. Jangan gue yang ngebahas. Tapi temen gue langsung. Yuk kita ketemu sekarang. Yuk. Gas! Si Bray udah di sini. Lu ngapain di sini, Bray? Gue penasaran. Penasaran sama siapa? Tuh, stiker, mau kredit gua. Bukan stiker, brosur, Bray. Oh, brosur. Salah Iya, ngomong. lo penasaran nggak? Tadi kita ngebahas siapa sih orang di balik yang bikin brosur ini bisa jadi lebih keren. Kita udah sampai nih di kantor dia, di Ailing. Dan kebetulan digital imaging ini temen gue ternyata, Bray. Iya. Yuk langsung kita tanya yuk. Sepada speaking. Nuwun. Halo. Ini katanya tempat yang bikin ini ya, Mas ya? Ah, betul. Brosur-brosur keren. Wah, bener banget. Waduh, Wah. siapa nih? Siapa lo dengan Robin? Waduh, Mas Robin. Ya, ngomong. Ini dulu kayaknya teman saya di sini loh, Mas. Oh iya. Namanya Mas Ipar, masih ada kan? Bener, masih ada. Masih Masih ada. hidup orangnya. Waduh. Boleh. Ada di sini? Ada. Dia Boleh, bikin Mas, brosur habis belanja kayaknya. Enggak, kita belanja brosur aja, Bro. Mobilnya ntar dulu, kita belanja dikit aja sudah. Ah, siap. Ada orangnya. Oke, Ayo, siap. ngomong. Jalan. Pak. Halo. Kamu nih. Apa kabar? Sehat selalu. Nah, ini yang tadi kita omongin. Siapa di balik pembuat brosur keren? Ada Mas Iqbal, ada Mas Robin. Kita ada di Ailing. Ailing Indonesia. Ailing Indonesia. Ini kita mau bincang-bincang lebih banyak tentunya, dan kita mau lebih tahu lagi tentang apa sih itu DI, apa itu sih digital imaging artist. Yuk, kita ikutin. Mas Iqbal, Yuk, udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? terakhir waktu lu berguru. Nah, itu dia. Jadi gue dulu sempat berguru nih. Berguru 14 ya. gimana caranya bikin ini gambar lebih dramatis, ya gak? Ini katanya lu yang bikin, Mas. Ya, ini apa nih? Ini Baru koleksi XL7 mobil. nih. Iya, jadi kemarin gue dari IMS. Karena kemarin gue mau beli mobilnya nggak boleh sama mbaknya kan, jadi dikasih brosurnya aja. Boleh sama mbaknya lu. Oh iya, Suzuki semua ya. Suzuki semua, gue Suzuki banget dong. Fans banget tuh. Endorse kali. Ya, ini gue yang ngerjain. Nah, ini karena gue habis dari sana, gue tertarik sama mobilnya, tapi di sisi lain gue tertarik juga nih sama editingnya. Yes. Bagaimana membuat sebuah mobil bisa jadi lebih dramatis lagi, divisualisasikan ke dalam brosur supaya mata kita tertarik nih. Betul. Yang tadinya kita nggak mau beli, belok nih, patah leher kan ngeliatnya. Oke, apa yang mau ditanyain nih? Ini sih DP-nya. Nggak, bukan. Oh, salah ya? Bukan leasing. Kirain mau nanya ini. Justru gue mau nanya yang lebih keilmuan nih. Oh, siap. Dulu gue pernah belajar yang namanya digital imaging. Yes. Mentor gue langsung, Bapak Iqbal dulu, ya gak? Sekarang gue mau flashback lagi. Mau gue tanyain, apa sih DI itu? DI. Yes. Digital imaging, oke. Digital imaging itu paling gampangnya gini, orang lebih kenal mungkin foto manipulasi, oke, ada retouching juga segala macam. Jadi memanipulasi foto ya supaya lebih dramatis lah, ya. Lebih dramatis. Atau lebih kayak misalnya kayak gini, karena keterbatasan waktu dan anggaran, misalnya ada klien yang foto mobilnya di studio, kita bikin sesuai dengan temanya pegunungan segala macam. Jadi membuat tema fotonya lebih komunikatif tapi dengan cara foto editing tadi. Foto editing. Jadi bisa dibilang menggabungkan lebih dari satu foto terhadap satu ini ya, satu frame ya gitu ya. Betul. Jadi banyak foto, misalnya ada mobil, ada talent, ada gunung, langit segala macam dikompos supaya ya pesannya nyampe. Ya kan? Kalau misalnya ini kan
dia temanya jalan-jalan ke gunung misalnya Ya. kan. Kalau ini lebih kota banget segala macam. Jadi Ya. lebih, komunikasi lebih nyampe dengan foto editing gitu. Nah, ini semua itu yang ngerjain. Kita balik lagi nih pertanyaannya. Digital imagingnya ya? Digital imagingnya iya. Yes. Ini hampir semua isi-isinya, hampir semua gue yang ngerjain. Kecuali ini mungkin dari Jepangnya langsung nih. Oke. Tapi ini hampir semua gue dan beberapa tim freelance gue. Oke. Nah, apakah lu cuma mengerjakan otomotif? 80% iya. 80%. 80% iya. Oke. Nah, ini gua agak sedikit tertarik untuk membongkar apa sih itu digital imaging. Lo nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Dapurnya jangan dibongkar. Nah, ya? jangan. Karena banyak yang jago. Gue nggak Iya. Nggak apa-apa dong. Kita nih di industri kreatif ini kan tanpa batas. Jadi nggak melulu yang dikenal hanya desain grafis. DI ini bagian dari desain grafis bukan sih? Ini boleh gue buka dulu ya? Oh, boleh. Pengap ya? Oh iya. Jangan ditutupin biar kita bisa lega. Tuh, dia. Nah, simulat. Ya gimana? Jadi kebanyakan orang nih di luar sana ya mungkin nggak cuma anggapan gue sendiri yang gue ini kan anak DKV. Mata kuliah tuh ada sebenarnya, tapi bukan DI. Kelar dong. Jangan nyindir diri sendiri. Jadi DI itu bagian dari desainer grafis bukan sih? Dia itu lebih tepatnya bagian dari fotografi. Fotografi malah. Fotografi. Cuman gini, di industri periklanan pada umumnya desain grafis, fotografi dan film itu udah kayak abang adik semuanya. Abang Ade. Jadi udah jadi satu kesatuan ya desain grafis sama fotografi dan digital imaging gitu. Oke, tapi Nah, digital imaging sendiri tepatnya ada di bawah fotografer biasanya. ada di bawah fotografer. Fotografer. Oke. Nah, ini bisa juga diterapkan ke dalam fotografi yang kayak misalnya makanan juga bisa dipercantik gitu ya. Bisa. Jadi lebih mengundang taste. Mengundang ya. Appeal-nya lebih kerasa kan. Iya. Kalau daging tuh yang juicy tuh warna agak coklatan merah tuh lebih Asap-asap smoky-nya tuh ya. kelihatan lebih anget segala macam bisa. Jadi knalpot bisa tuh ya. Bisa kenapa merah gitu kan saking panasnya. Nah, Mas Iqbar, ini kita ngobrolin DI tapi nggak lepas juga dari emang lu langsung belajar DI selama ini? Aduh, ini Atau ini nggak sengaja nyemplung atau lu nyontek tutorial di YouTube langsung bisa gitu kayak anak-anak zaman sekarang? buka luka lama ya. Jadi sebenarnya Musiknya dikasih ya nanti. jadi gini, sebenarnya dia ini gue mulai karir dia itu berapa tahun ya? 13-14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Sebenarnya ini karir kecelakaan sebenarnya. Oke. Jadi waktu itu gue kerja di fotografer, ya itu posisi gue waktu itu asisten. Asisten melangkap kurir, ya asisten fotografer yang angkat kabel, gulungin kabel, bersihin kamera segala macam. Kemudian ngerangkap kurir. Nah di sana ada waktu gue masih jadi kurir dan jadi asisten ada digital imaging artisnya, udah ada ya. Nah kerjaan gue tuh kalau udah nggak ada kerjaan, cuma nontonin mereka lagi kerja. Ya kan lo lagi kerja, gue dari belakang ngeliatin ya tanpa komen apa-apa. Nah lama-lama gue tertarik, gitu kan. Nah titik baliknya adalah ketika si bos gue ini yang fotografer tuh nawarin ya, lu mau nggak jadi digital artist? Ya gue pikir ini kesempatan yang baik, kenapa enggak? Gitu ya. Udah gue mau mas. Ya udah mulai besok lu nggak usah nganter surat lagi segala macam, gue langsung kerja. Cuman ya langsung kerja juga nggak langsung jago juga. Oh iya, Iya. sorry gue potong nih. Wow. Jadi itu belum ngerti tools ya, belum Cuma ngerti tahu aplikasi. Photoshop lah, Photoshop gue tahu. Ya. Basically Photoshop. Ya, karena gue pernah kuliah di IKJ kan, Ya. seni rupa. Maksudnya gini, gue tau Photoshop tapi waktu itu cuma buat ya lah, cuma naruh teks, Iya, iya, kayak anak sekolah lah gitu bilang. Nah gue belum tahu kalau Photoshop bisa bikin secanggih ini, waktu Iya, itu. Belum iya. kebayang. Tahu tapi maksudnya belum bisa bikin yang kayak begini lah. Ya akhirnya setahun pertama gue kerja ya, gue banyak terima cercaan, badai, makian dan segala macam. Ya kan dari kesalahan-kesalahan itu gue belajar sampai akhirnya bos lama gue menilai gue ini kayaknya lebih banget di otomotif. Karena dia melihat gue punya kemampuan matematis, logis yang lebih detail ketimbang teman-teman gue yang lain. Nah, pada saat itu tempat Mas bekerja itu hanya mengerjakan otomotif atau produk Oh lain? enggak. Fotografer umum kebanyakan komersial. Komersial. Ya talent juga, produk dia, mobil juga Oh, segala kayak macam. touch up muka gitu Fashion, ya. touch up muka juga segala macam. Nah cuman dia ngelihat kayak gue lebih bakat di otomotif. Karena orang yang ngajar di otomotif ini bisa agak beda dikit nih. Kemampuan logisnya harus agak lebih tinggi kalau gue ngelihat. Iya. Gitu. Karena dari dulu gue cuma satu ingat perkataannya Mas Iqbar.
Berapa layer? Ratusan. Jadi nggak mudah nih untuk Ya. bisa mendiai satu mobil ini ya. Benar. Ya gue bilang banyak di artis jago, tapi nggak semuanya paham otomotif. Mungkin bisa, tapi paham kayaknya nggak banyak lah yang pro. Nah cuman banyak juga di artis mobil, begitu dikasih ingredient fashion, beauty segala macam juga gelagapan. Jaga apa juga ya? Ya karena kalau fashion beauty itu lebih yang punya artistik, punya Estetikanya. ya, estetika lebih tinggi. Inner beauty-nya harus dikeluarin tuh. Ya gitu loh. Nah gue kalau kesana bisa aja, cuman nggak mungkin nggak sejago-jago yang lain. Takutnya belok atau gimana ya? Iya, itu lama-lama gue kerja begini. Nah itu awal karir nyemplung di dunia DI. Nah sampai sekarang sudah memiliki iLinks Indonesia. Ailing Indonesia. Sebentar gue sambil minum ya. Boleh. Gue lah jaga ini nih. Aduh, minumnya sendirian aja. Robin. Oke. Jadi itu sedikit dulu yang ikut orang, Ya. belajar sampai sekarang bisa mengelola itu sendiri dan tim. Yes. Dan itu apa namanya sekarang? iLinks Indonesia. tadi? Ailing Indonesia. Tapi dulu bukan iLinks awalnya. Benar. Jadi dulu gue sempat juga join dengan Mas Iqbal ini tapi belajar, bukan bekerja. Jadi dulu apa namanya Mas? Traffic kreatif. Traffic Kreatif. Dan gue sekolah di Traffic Academy. Dan Yes. itu bener-bener ngajarin kita basic tentang apa itu DI, graphic designer. Kita dulu pakainya Photoshop dan Illustrator. Itu Illustrator. zamannya masih CS dulu itu. Masih CS ya, CS CS3 berapa? ya? Lupa. Enggak lah, udah. CS5. Udah ya masih CS5 lah. CS5 lah. Sampai sekarang udah CC 2020. 21. 21, Gua pakai Bang. 21 Bang, sisi 2021. Berapa? Nah, ori lo pakainya. Ori. pakainya. Siap. Jadi Ailing itu sama ya, sekarang mengerjakan tentang DI juga Ya. khususnya. Nah, kalau dalam sejarahnya dulu pertama kali tuh pakai nama Traffic. Sebenarnya awalnya gini, tadi ada ketemu Robin ya. Sudah. Robin tuh udah sahabatan sama gue dari 20 tahun yang lalu. Ya kan? Awalnya kita jualan kaos. Jualan kaos malah? Ya, namanya Traffic Clothing. Oh, Gitu. yang dulu ada Ya kan? Nah, Traffic Clothing, ya tiba-tiba dalam perjalanan ya gue terima job waktu itu pertama kali apa ya? Ada perusahaan asuransi lah, minta bikin buklet. Langsung gelagapan dong gue cari nama. Ya. Ya kan, buat bikin invoice, bikin quotation, segala macam kan. Yaudah kita pakai Traffic Kreatif aja deh. Malam itu tengah malam gue bikin logo, 15 menit kelar udah, akhirnya gue pakai. Ya kan? Cuman dalam perjalanan ya, kenapa sampai ganti nama? Karena Traffic Kreatif ini gue ngeliat palu gada nih, semuanya gue kerjain. Oh. Ya kan? Nah, akhirnya di perjalanan sekitar tahun 2016-17 ya, akhirnya gue mutusin ini mesti kita pecah. Jadi Traffic Kreatif itu dipecah 3, salah satunya iLinks Indonesia yang khusus fotografi marginal imaging, kemudian ada Dria Communication. Dria Communication itu lebih ke graphic design, komunikasi segala macam. Yang terakhir adalah Ceta Media. Ceta Media itu buat aplikasi, website, sosial media segala macam kayak gitu-gitu Ini lah. udah masuk ke IT-nya nih ya? Udah masuk IT-nya. Cuman yang paling mencolok saat ini adalah memang iLinks Indonesia. Gitu. Karena memang klien-kliennya dari zaman Traffic sampai sekarang masih mereka juga sebenarnya kliennya gitu. Jadi diputusin pakai nama iLinks Indonesia. Itu juga memilih namanya juga cukup lama. Puasa dulu tuh ya? Puasa dulu, naik gunung dulu, betapa dulu, ya kan? Belum sehari soalnya. Iya, udah sehari. Gunung Sindur ini, Gunung Sindur. Iya. Gitu. Udah nyampe Bogor loh. Iya, Kabupaten Bogor. Maksudnya Tangsel kan? Aduh, luar biasa nih perjalanan kita tadi. Nah, menjanjikan nggak sih seorang desainer DI ini? Kalau dibilang menjanjikan, sama seperti semua kerjaan lah sebenarnya. Lo mau serius apa enggak? Iya. Kan? Lo jadi petani pun kalau lo nggak serius pun ya nggak akan pernah menjanjikan. Lo mau jadi supir driver Gojek pun kalau lo nggak serius ya nggak akan pernah menjanjikan. Jadi dia ini sebenarnya juga cukup menjanjikan karena nilai proyeknya untuk kelas profesional, lo nggak main-main juga. Gitu. Cuman untuk sampai ke sana balik lagi, lo mau belajar nggak? Lo mau serius nggak sampai ke sana? Gitu loh. Nggak mungkin lo hari ini mau belajar Photoshop besok langsung dapat proyek 10 juta nggak mungkin. Iya. Itu jalannya waktunya cukup panjang. Ya kan, sedangkan di artis di Jakarta aja ratusan, ribuan. Cuman memang untuk beberapa iklan kayak sebetulnya ada Suzuki, ada Honda, Toyota segala macam, biasanya orangnya dia lagi. Ya, karena fotografer komersil di Jakarta memang nggak banyak dan mereka udah punya orang-orang kepercayaan. Iya. Nah, salah satunya gue, fotografer gue adalah
Yang meng-hire gue adalah Agustinus Sudarta. Kapan-kapan gue ajak deh. Boleh. Jadi kita nanti belajar lagi ya. Kita lihat proses motretnya segala macam. Betul. Karena ini menarik nih. Orang hanya tahu cetaknya saja nih hasil. Orang hanya tahu, wah ini ternyata bukan hasil dari gambar ya, yang pakai brush atau apa. Tapi ini dari foto asli, lalu di-touching lagi. Dikompos lagi. Ya. Jadi terlihat lebih dramatisir dan itu dinamakan digital imaging. Yes, betul. Oke, menarik gitu. Paham, di balik ini ada air mata dan darah ini sebenarnya. Nggak tidur 5 hari, segala macam kan. Jadi orang hanya tahu hasilnya, selembar gini apa sih? Nah itu Mas, gua kadang kalau di dunia perdesain grafisan ya, ada istilah desain gratis. Iya. Itu gue menghindari banget. Mau saudara, mau temen, gue selalu ngasih harga. Yes. Karena itu kita butuh yang namanya saling menghargai. Kalau dia mau support kita harus juga disupport nih. Tapi kalau gue agak berbeda pola pikirnya. Nah, menarik nih. Masalah desain grafis atau edit grafis segala macam. Untuk orang-orang yang memang butuh, segala misalnya gini. Sampai sekarang gue juga masih ngerjain project grafisan. Sebesar ini masih? Yes. Kenapa? Gue lihat nilai yang ada di situ. Oke. Paling gampang ada perusahaan A. Ya kan. Di rute minta foto dieditin gratis. Ya kenapa nggak gue kerjain? Oke. Untuk jaga hubungan baik gue sama dia, kasihlah hadiah dia. Yes. Dia udah ngasih gue project begitu besar, kenapa nggak cuma foto keluarganya 10 biji, 15 biji, ya tinggal retouch aja. Oke. Nah, kan? Atau ada temen yang memang mau pre-wed, tapi mungkin dia nggak punya budget. Sama gue ada waktu dan dia benar-benar butuh, ya kerjain aja. Jadi maksudnya gratis juga kita lihat kebutuhan orang. Betul. Jadi kita lihat seberapa urgensinya. Walaupun kadang-kadang suka gue jailin, supaya nggak gratis-gratis amat, traktir makan ya. Palingnya dia ada effortnya sedikit lah. Betul. Tapi maksudnya gini, gratis pun selama itu memang dia benar-benar membutuhkan dan kita juga ada nilai yang bisa kita dapat dari situ, ya kenapa enggak? Gitu, paling itu aja sih. Oke, dan sekarang juga, bukan sekarang, mungkin dari dulu Mas Iqbal udah bikin tutor ya di YouTube. Tutor ya, di YouTube di Alex Indonesia. Alex Indonesia, dari dulu itu bahkan dibocorin tuh trik-triknya. Yes, gue buka semua buat apaan. Buka semua ya, dilihat orang udah amat ya. Disimpan ya buat apaan. Betul. Itu kan gini, gue kasih lu resep masakan Padang misalnya, lu tentu bisa masak juga kan? Betul. Ya kasih aja, palingnya mungkin mereka bisa praktekin di media yang lain, mereka bisa buat kerjaan-kerjaan yang lain, kenapa enggak kan? Gitu. Karena semakin kesini kerjaan kreatif ini itu semakin banyak digemari sebenarnya. Banyak, salah satu solusi hidup sekarang. Iya. Dan di era-era pandemi gini kita balik lagi nih. Pandemi udah jalan 2 loh. 2 tahun. Bentar lagi balita nih, apa udah balita tuh? Udah bisa lari-larian. Terkena dampak nggak? Terkena dampak. Wah, gokil sih. Jujur aja 2019 sebelum pandemi itu lagi tahun-tahun terbaik gue dan tim. Itu lagi terbang setinggi-tingginya, bahkan kita waktu itu semangat nggak nanggung-nanggung, target 2020 itu 1M. Oke. Kita lagi ngejar 1M pertama ya, tim inilah, kantor inilah. Karena di 2019 kita berhasil tembus sampai 600 sekian. Ya. 700 juta nilai project lah. Nilai project ya, kotor. Iya. Kita target 1 miliar ya project. Sampai Januari, Februari itu masih mulai loh, udah mulai bagus. Begitu masuk Maret masih jalan, udah mulai pandemi kan. April project masih berjalan. Begitu Mei, udah nggak ada project masuk lagi. Terjun bebas tuh. Yes, kita cuma tinggal lagi-lagiin project-project lama. Jadi waktu itu dari Juni, Juli sampai Oktober tuh nggak ada project sama sekali. Ya akhirnya gue fokus editing YouTube segala macam, berharap bisa ya segala macam lah gue kerjain lah waktu itu kan. Bahkan gue udah sempet daftar jadi kurir lagi. Yes. Serius, maksudnya gini, gue laki-laki men, anak gue 2. Ya. Gue mesti cari solusi gimana cara bertahan hidup. Iya. Ya kan? Cuman waktu itu ya alhamdulillah, walaupun udah sempet se-hopeless itu, kerjaan masih ada yang masuk segala macam. Nah ya paling gue pikirin paling ya cicilan rumah segala macam ya gitu aja kan. Nah 2020 akhir 2020 masuk 2021 udah mulai agak normal tuh. Walaupun nilai proyeknya nggak sebesar 2019 ya. Ketemu lagi PPKM. PPKM lagi nih. PPKM, rasanya bukan gua doang tuh yang punya masalahnya gitu. Kayak jutaan orang di luar. Jutaan orang gitu. Paling pengusaha ya, pengusaha. Kalau mungkin yang perusahaan gede
bank segala macam sudah bisa hidup, kurir segala macam kan, jasa-jasa tuh udah pasti amburadul. Gitu. Terus lo dan tim nih menyiasatinya seperti apa nih? Lo kan juga sempat drop, sempat hopeless, nggak bisa dong selama ini kayak gitu, karena lo di sini sama-sama kan? Menyiasatinya gini ya, gue pernah baca ya, orang bilang kalau selama pandemi ini lo nggak punya karya, berarti lo bukan apa ya, lu buang-buang waktu sebenarnya. Nah ini kesempatan juga buat gue dan tim ketika lagi ada project, gue benahin urusan-urusan internal. Sosmednya kita benahin, ya kan, YouTube-nya kita tambah-tambahin kontennya, bikin portfolio baru, ya mulai jualan-jualan lagi segala macam. Ya mungkin laporan keuangan dibenahin lagi, kita bikin strategi baru segala macam. Nah ini itu salah satu kami menyiasati waktu lah ya. Kemudian menyiasati yang lainnya ya paling ya project apapun ya pasti kita terima saat ini. Walaupun ya tetap ada batasannya ya. Tapi penyiasatannya lebih ya udah banyak-banyak doa aja deh. Banyak-banyak doa, banyak-banyak kontak-kontak klien-klien lama. Oh iya mas ada project nih tapi nggak gede, ya nggak apa-apa mbak. Balik lagi tuh ya, buka buku catatan ya. Catatan lama, kontak-kontakin klien segala macam. Ya kan, ya tawar-tawarin kirim portfolio lagi sana. Dan alhamdulillah di tengah pandemi dapat satu klien dari India. India langsung. India ya. Vrindavan langsung nih. Iya, iya langsung ini kan. You kill me. Enggak gitu ya. Nah kan kita ada Behance juga kan. Nanti kita kontak dari Behance. Oh. Jadi dia agency juga di sana. Dia megang berapa brand mobil di sana. Salah satu MG. Terus mobil lokal mereka segala macam. Nah mereka butuh banget jasa kayak gini. Karena di India mereka ngakuin di India belum ada yang sejago ini. Katanya. Itu masih pakai ini katanya. Gue denger pakai kertas yang kuning doang tuh ya. Apaan yang kuning? Brosurnya. Gua lah, pikir fotokopian ini leasing. DP 10%. Banyak tambahnya. Nah, apa namanya? Ya akhirnya tengah pandemi itu berhasil kita dapat klien ini, dapat klien projeknya juga nggak main-main. Waktu itu alhamdulillah ada $1.500, $2.000, kita dibayar pakai US dollar kan, waktu itu kan $2.000 sampai ya lumayan lah buat nyambung hidup lah gitu. Iya. Nah artinya di situ work sebenarnya justru di kesempatan pandemi gini kita yang ada kerjaan lagi banyak waktu luang ya udah benahin portfolio kayak bikin portfolio baru, upload di Behance kayak upload di Instagram segala macam, bikin konten YouTube ya itu kesempatannya sih sebenarnya. Jadi kita lebih menggali lagi potensi yang selama ini kita mungkin nggak sadar nih. Benar. Iya kan? Benar. Sampai sekarang gue lihat lebih aktif nih di media sosial kan? Makanya sebenarnya bukan potensi yang nggak sadar, lebih ke hal-hal yang nggak kepegang waktu lagi normal, ya. Sampai gue bela-bela nyicil kamera buat bikin konten. Nyicil. Kecilin ya. Lagi tengah-tengah pandemi lo nyicil, bayangin. Ya tapi gue berhitung lah dengan alat ini gue apa yang bisa gue bikin. Nyata ya balik modal juga kok. Ya intinya kan gue punya moto dalam diri gue dan tim ini udah gue doktrinnya sama. Kreativitas itu adalah solusi bertahan hidup sekarang. Kreativitas adalah solusi bertahan hidup. Yes. Betul. Lo mau ngapain? Jualan makanan. Kalau lo nggak kreatif juga nggak bakal laku. Iya. Lo mau ngapain? Jual baju. Kalau lo nggak kreatif, ya lo nggak bakal laku juga. Benar. Kuncinya ada kreativitas, bukan apa yang lo jual, tapi kreativitas lo. Ya kan banyak nih orang jualan aneh-aneh sekarang. Banyak. Ya kan akhirnya ya laku-laku aja dengan cara mereka. Jual akun Netflix kayak, jual apa kayak, ya laku-laku aja kan. Ya walaupun sebenarnya nggak boleh ya gitu ya. Iya. Ya jual baju bekas banyak sekarang kan di iya. Bahkan ada yang apa namanya lelang-lelang segala macam ya, tapi ininya keren, desain orang jadi tingkat kepercayaan tinggi kan, kreativitas lah. Bahkan gue lihat UMKM lah sekarang yang bertahan hidup. UMKM. Orang jualan makanan, orang jualan minuman segala macam, kayak Janji Jiwa, Teguk segala nggak ada matinya. Iya, benar. Benar kan? Benar. Kayak bukan Teguk, satu lagi Haus. Mereka malah rebranding logonya jadi lebih fun. Iya, lebih menarik kan? Lebih menarik. Nah itu mereka mengandalkan kreativitas. Ya kan bikin film-film pendek di IG-nya segala macamnya itu caranya mereka untuk bertahan hidup. Kalau mereka nggak ikutin ini, kelar mereka. Iya, dan sekarang penerapannya juga ada di A-Link ya. Bener, ya itu dia. Kreativitas ya cara bertahan hidup lah. Gimana pun caranya kita mesti kreativitas lah. Oke, siap. Jadi karena ketertarikan gue juga, gue sedikit boleh dikasih tahu mungkin mas. Ini yang tadi kita bilang berapa layer ratusan. Nah ini kok bisa sih ada gradasi? Ini kan dari foto ya, basically foto. Dan bisa diutak-atik. Yes.
Nah mungkin bisa flashback sedikit biar teman-teman juga tahu nih ya cara editing nih sedikit aja pada prakteknya itu seperti apa. Nah ini gue ceritain dulu ya. Biasanya dalam proses foto itu fotografer nggak langsung one shot one kill, nggak. Paling nggak 100 stok foto mereka siapin. Untuk satu ini. Yes. Jadi misalnya satu objek. Misalnya gini ya. Ya. Supaya mempermudah kerja di atas. Ini adalah mobilnya nih misalnya. Ya. Ini warna biru deh biar kelihatan. Tamiya kan. Nah, kameranya kan dari sini. Oke. Nah, shot pertama fotografer tuh biasanya ngambil mobilnya keseluruhan. Nah, cuman kalau ngambil keseluruhan pasti ada belepetannya dong. Ya, mobilnya bagus, ya lampunya kena refleksi, kacanya kena refleksi segala macam. Nah, yang dirubah sama si fotografer adalah lightingnya aja. Mobilnya tetap di sini, di kamera tetap di situ. Digeser ke sini. Oh, ini buat fokus stok lampunya aja. Geser ke sini. Oh, ini stok ban belakang. Oke sih. Jadi kalau kita ingin meretouch satu bagian mobil, itu kamera juga harus fokus ke situ dulu ya. Kamera udah fokusnya dikunci di situ aja. Dikunci di situ. Nggak bergerak sama saya. Kamera nggak bergerak, mobil nggak bergerak. Oh, jadi nggak yang tadi dimaksud ratusan itu dari macam-macam angle? Enggak. Mobilnya tetap di situ aja, kamera tetap di situ. Lightingnya yang dirubah. Lightingnya? Di area atau ada blocking kan, misalnya ngambil lampu depannya, di blocking begini. Mobilnya nggak boleh kesenggol. Oke. Kamera juga jangan senggol. Jadi nanti gue tinggal ambil lampunya aja, pindahin di, ya ambil kacanya aja, pindahin ke gua. Jadi dipotong-potong lagi? Yes. Itu yang bikin layernya banyak, gitu. Nah, setelah itu nanti kan baru dikompos, ada berapa sedikit proses drawing. Ini kayak gue buka ya, misalnya di sini. Nah, ini foto aslinya adalah ini. Serius mas? Serius. Itu ada reflektif begitu? Ya, maka di stok-stok kan. Ini ada foto aslinya. Nah, kita buka coba. Iya ada nggak teman-teman? Nih layarnya kita buka. Jangan dibuka semua dong. Buka semua. Kita buka layarnya. Nah ini ya, ini bodinya aja tuh. Ini kacanya aja. Astaga. Ya kan? Ini bodinya aja. Belum bentuk-bentuknya tuh di gambar. Jadi bukan memperbagus ya, gitu loh. Mendramatisir. Kenapa bentuknya digambar? Supaya gini, kalau foto mobil paling gampang ini kita lihat tadi aslinya mana ya. Nih, ya kan foto mobil kayak begini, kan bentuknya nggak kelihatan. Iya, benar. Sisi lampu yang sebelah kanan bahkan tidak ada. Ya, kemudian bentuknya patahannya siapa yang nggak kelihatan. Iya. Tugas gua adalah yaitu bikin mobil ini supaya bentuknya tanpa lu ngeliat langsung bisa kerasa gitu loh. Benar. Oh ini siapa yang begini, didramatisir gitu. Ya kan ini tadi gue bilang ini lampunya aja segala macam. Kaca. Oh ini nih, ini lampunya aja tuh. Kalau gini kan jelek. Iya. Ya kan tugas gue adalah supaya orang tahu oh lampunya kristal ya ternyata ya gitu loh. Ini aluminium ya chrome-nya. Ya buat informasi teman-teman ya, dari dulu yang gue suka sama Mas Sigvar, dia nggak pernah pakai mouse. Ya nggak pernah. Sebenarnya bukan gue aja sih. Rata-rata digital artis yang memang udah profesional, dia mereka pakai grafik tablet. Iya. Grafik tablet kayak gini lah ya. Iya. Kalau gue senangnya yang kecil-kecil, sebenarnya ringkas di bawahnya. Iya. Ada kan demen yang gede-gede. Ada. Kalau gue sering kesana kemari kan, gitu. Oke, jadi itu sedikit mengenai editing atau pendramatisiran sebuah foto. Ya, jadi bukan artinya produknya klien jelek terus dibagusin ya. Tapi adalah supaya dengan lu ngeliat kayak gini aja, lu bisa lihat kan, oh siapa itu kerasa gitu. Iya. Menyampaikan rasa ya. Iya. Feel. Sama kayak makanan lah, mobil juga ada rasanya. Iya. Ya kan, oh ternyata bentuknya tegas ya, patahan-patahannya segala macam. Kalau ngeliat foto aslinya kan nggak kerasa kan dari Benar. Nah ini kalau ini yang satu lagi tadi yang versi background gitu. Makanya dulu basically waktu itu ada sebuah objek background itu pemandangan waktu lu ngajarin gue dulu tuh ya. Jadi objeknya misalnya katakanlah orang terus di belakangnya bisa dirubah apa itu untuk memperhalus dulu mungkin ya. Iya. Basicnya tuh. Basicnya nanti lu ada objek belajar pasang background itu juga basicnya. Karena gini digital imaging nggak cuma perkara lu ada foto objek pasang background enggak. Ada logika-logika yang lu mesti mainkan di sana.
Bener. Dan minimal lu mesti paham dasar fotografi. Ilmu cahaya. Iya, ilmu cahaya, ilmu kontras. Bener. Ya Kan nggak mungkin matahari di kanan, cahaya ke kiri. paling tuh. gampang begitu. Itu teori paling gampang. Lu foto kan, lampunya di kanan. Ya kan? Terus lalu jahit background, mataharinya di kiri. Nggak nyambung pasti kan? Yang satu shadownya ke sana, yang satu shadownya ke sini. Bener. Intinya kayak gitu. Nah, artiannya logika-logika kayak bagaimana bikin shadownya, patahan-patahannya, flare cahaya segala macam itu juga mesti dipelajari juga. Dan itu bagian yang teks waktu paling lama. Bener. Dan Pengalaman, ya. dulu gue belum nyampe ke situ. Yang gue Nah. cuma satu, Liquify. Liquify. Paling sering lu gitu ya. Foto tante-tante ya kan? Lebih tirus. Makanya. Nah, itu dia. Jadi ini udah ngobrol banyak tentang ngasih tahu juga sedikit bocoran apa itu DI. Nah mungkin Mas Iqfar nih sebagai generasi yang paling muda saat ini ya. Bentar. Gue masih 23. 23. Jadi gue mulai dia itu jadi SD dulu. Gue tahun ini 37. 37. Yes. Siap. Jadi mungkin apa sih harapannya ke depan untuk Mas Iqfar pribadi dan juga Mas Iqfar dengan timnya dan teman-teman untuk iLinks Indonesia ke depannya? Kalau harapan gue sih simple ya, mungkin semua orang juga lagi banyak berharap kita hidup normal lagi. Hidup normal. Hidup normal The lagi. true normal. Ya, lu juga masih ngerasain, Iya. teman-teman juga masih ngerasain. Hidup normal, true normal, cari duit lah enak lagi. Ya artinya sekarang kita bersyukur lah. Rasain bersyukur dulu tuh hidup enak tuh kayak gimana sih? Ya. Baru kita setelah dikasih Tuhan kayak begini, ngerasain sekarang kan. Ternyata waktu itu lebih enak daripada sekarang lah. Kemudian harapannya ya pasti ya sehat semua ya, itu paling gampang. Nah kalau buat anak muda sekarang, gue lebih berharap skill itu gampang lah dipelajarin. Bener. Tapi attitude yang mesti lu Attitude. benahin, ya. Bener. Karena lu mau jago, kalau attitude lu sucks ya lu gak akan pakai orang. Ya kan? Bagaimana kemudian belajar lah. Karena gini, skill itu, duit itu ngikutin kok. Ya. Lu belajar aja, gue belajar DI dulu segala macam. Cuma digaji, ingat gaji pertama gue di DI itu 900.000 men. 200 tuh ya. 900.000. Itu cuma ngasih foto. Lama-lama gue bisa, ya alhamdulillah gue belajar terus segala macam. Sampai gue bisa nerima project belasan juta segala macam, itu kan proses. Yang penting fokus sama belajarnya aja, fokus sama ibadahnya aja. Yang penting duit ya pasti ikut, itu aja sih. Nah kalau anak muda sekarang gue lebih ke attitude sih. Attitude ya. Ya, bukan mereka attitude jelek, enggak. Tapi maksudnya sambil belajar skill, belajarlah service klien bagaimana, belajar berkomunikasi sama orang, bagaimana, belajar bijak memakai sosial media tuh kayak gimana segala macam. Nah kalau buat tim gua harapannya paling gampang adalah gua cuma minta sama Tuhan mereka sehat aja deh. Sehat aja, itu aja paling dasar ya. Kalau lu sehat, lu bisa ibadah enak, lu bisa kerja enak, lu bisa cari duit enak, ya kan, lu bisa ketemu keluarga enak, udah paling simple aja. Make it simple ya. Make it simple aja, lu banyak-banyak minta sama Tuhan juga itu udah kasih semua sih buat kita. Udah kasih semua. Sehat itu udah pemberian Tuhan paling Itu paling luar biasa mahal itu. Iya. Kita kalau sakit kerasa ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sekarang lu punya BMW, punya Mercy, tapi lu sakit, ini mana mau nikmatin? Nggak bisa. Tapi lu sehat, lu punya keluarga, itu udah berkat Tuhan paling luar biasa lah. Simpel aja. Siap. Ya kan? Jadi ketika kita jadi manusia, baiknya kita juga berkaca lagi ya. Benar. Jangan sampai yang kita kejar hanya materinya aja. Benar. Tapi di sisi lain, selain materi, banyak kok pelajaran yang lebih berharga Benar. yang bisa bekal kita nanti ke depan. Benar. Kita kerja buat siapa sih? Buat Tuhan. Iya. Ya kan? Dengan kita bekerja buat Tuhan, Tuhan nanti yang ngelengkapin semuanya. Ini buat anak lo, ini buat cicilan rumah lo, ini buat jalan-jalan. Gitu aja, simpel aja kok. Betul. Nggak usah ngoyo juga nyari duit, ya boleh lah, bermotivasi boleh lah. Oh gue pengen punya BMW, gue juga punya cita-cita. Cuman alurnya yang mesti kita pelajarin kan, Alurnya. gitu loh. Alur, waktu yang tepat, dan juga semangat yang tepat. Benar, sisanya percaya aja sama Tuhan. Betul Kalau sekali. pantas pasti dikasih sama Tuhan kok. Kalau lu nggak pantas ya pantesin dulu diri lu. Jadi nanti mungkin kalau banyak teman-teman yang ingin belajar DI atau ingin mungkin bisa sedikit project, bisa nggak ya gitu? Bisa langsung ke iLinks ya? Bisa langsung ke Bisa langsung iLinks, ke iLinks, masuk aja email aja ke ilinks.id@gmail.com. Ya nanti dia ada nomornya Mas Robin juga, produser yang bisa ngurusin, nanti ya kontak-kontakan ya. Kalau mau ngobrol lebih lanjut boleh lah. Mungkin lu bisa bikin workshop kayak apa segala macam Boleh. kan ya. Siap. Kembali lagi kayak dulu ya. Iya, kita bikin workshop, kita ngobrol-ngobrol aja. Siap. Mungkin ada teman-teman yang mau belajar lebih jauh tentang digital imaging. Gue sih open sih. Siap. Jadi jangan membatasi kreativitas kita. Benar, benar. Artinya kalau ada orang mau belajar, apapun kondisinya dia,
Ya kalau berduit ya lu keluarin duit. Kalau nggak punyanya semangat ya lu tunjukin semangat lu itu aja. Bener, tunjukin semangatnya itu. Iya. Itu yang paling penting sih. Benar. Jangan sampai udah ada tawar-menawar di awal, giat tapi begitu di pertengahan. Yes. Makanya jujur aja di kantor ini berapa kali ada anak magang, ada karyawan baru ketaker lah yang sanggup ngikutin mah enggak. Ya kan ada yang fresh graduate ya itu cuma 3 hari kuat di sini. Karena bisa dikatakan teman-teman kreatif ini bisa dikatakan kaum nokturnal ya. Iya, kaum sakit jiwa sih sebenarnya. Udah siap hidup menderita gitu kan. Datang kerja jam 9 pagi, pulang ya jam 9 pagi ya besok lagi segala macam. Atau nggak pulang-pulang segala macam. Ya tapi rata-rata dunia kerja kayak gitu lah. IO juga, IO keluar kota bisa sebulan lu nggak pulang. Itu sih gila emang. Iya kan, animasi apa? Lu bikin konten YouTube aja juga kadang ngedit baru malam, upload isi pagi. Bener. Hari ini syuting sana, syuting sini, segala macam, ya sama aja kan. Ya supir Gojek juga berangkat pagi, kadang-kadang malam masih di jalanan segala macam. Ya intinya kan bukan masalah kerjanya seperti apa, lu mau apa nggak jalanin itu aja. Iya, itu dia. Kalau lu belum apa udah manja, udah segala macam, ya rezeki lu juga manja pasti ntar. Ya kan bener kan pelaut yang tangguh itu lahir dari lautan yang ganas. Bukan dikali angke di bawah sini gitu kan. Artinya mereka yang tangguh, pengusaha-pengusaha yang sukses rata-rata mereka udah ngerasain tuh di bawah. Ombaknya itu seperti apa dia terjang. Benar. Jangan sampai ombak tinggi dia kabur balik lagi. Benar. Di sini tenggelam nggak apa-apa. Tapi dia harus tahu cara berenang. Benar. Masa dia belajar dulu ngeraba-raba berenang ya belakangan gitu. Siap. Oke, terima kasih Sama-sama. banyak Mas Iqbal udah diterima bertamu lagi di Ailing setelah sekian lama. Pakai masker dulu ah. Siap. Tetap pakai masker ya, kita jaga. Yang penting sehat itu aja. Yang penting sehat utama. Lu Oke. pakai masker, lu sehat, lu bisa kerja enak lah segala macam. Cari duit enak. Mas Iqbal, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu untuk Terima kasih. Mas Iqbal dan teman-teman, terutama Ailing Indonesia. Siap. Jangan berhenti berkreativitas tentunya. Siap. Dan jangan berhenti juga untuk membagikan ilmunya. Amin. Oke. Philip, Mas Iqbal, Yes. Ailing Indonesia pamit. Terima kasih. Dadah.